Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rivaldi Tajrial. Di sini saya akan menjelaskan tentang terkait tugas besar yaitu clustering dan klasifikasi dalam pembelajaran mesin. Sebelumnya saya akan menjelaskan clustering terlebih dahulu. Di dalam datasetnya itu terdapat permasalahan tentang minat pelanggan terhadap mobil bekas berdasarkan jenis kelamin, umur, sudah asuransi atau belumnya, dan lain sebagainya. Sebelum masuk implementasi, saya melakukan tahap pre-processing data terlebih dahulu. Yang pertama yaitu pembacaan dataset, hasilnya seperti ini. Terus datasetnya dijelaskan, di-describe, ada berapa saja, ada min, standar deviasinya, terus min berapanya. Setelah itu kita cari tahu tipe data apa saja yang berada di dalam dataset tersebut dengan data train.info. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya saya mencari atau mengecek nilai kosong pada kolom yang terdapat dalam dataset. Kurang lebih seperti ini hasilnya. ID-nya sama dengan 0 dan untuk kolom tertarik sama dengan 0. Maka dari itu saya melakukan menghapus kolom yang tidak perlu seperti ID sama tertarik. Selanjutnya saya melakukan proses encoder ke dalam dataset agar dapat mudah dikenali oleh mesin si data yang ada di dalam dataset tersebut. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Selanjutnya saya melakukan proses normalisasi data dengan menggunakan min-max scaler. Tujuan normalisasi data ini untuk mendekatkan antar jarak pada data agar tidak saling berjauhan. Untuk data frame yang telah diubah akan seperti ini. Terus untuk datasetnya itu melakukan proses yang seperti sebelumnya, seperti pada dataset kendaraan train. Selanjutnya saya melakukan heat map untuk mengecek korelasi antar data yang dihasilkan seperti ini. Semakin cerah warnanya, semakin rendah korelasinya, dan semakin pekat warnanya, semakin kuat korelasinya. Di sini saya menemukan korelasi terendah sebesar minus 0,53, min 0,26, min 0,15, dan korelasi terkuatnya itu 1. Nah, sekarang masuk ke implementasi Cummins clustering, merupakan pokok dari permasalahan di atas. Selanjutnya saya menginisiasi Cummins clustering, di mana inisiasi array untuk menampung nilai cluster seperti ini. Terus nilai min 1 berarti cluster berada di luar domain, diinisiasi seperti ini. Dan penampungan pengecekan nilai centroid, posisi pada centroid. Terus penampungan untuk mengetahui jumlah iterasi yang dilakukan sama dengan 0. Terus saya melakukan perulangan seperti ini, update data, cluster, dan posisi centroid hingga tidak terjadi perubahan. Selanjutnya hitung jarak tiap data terhadap centroid. Kurang lebih seperti ini source code-nya. Kemudian setelah itu saya mengelompokkan data ke dalam cluster yang sama. Kurang lebih seperti ini source code-nya. Kemudian periksa perubahan nilai cluster, terus update data cluster. Selanjutnya yang terakhir update posisi centroid baru. Setelah proses Cummins ini diimplementasikan, selanjutnya saya melakukan elbow method. Jadi untuk elbow method ini merupakan metode yang sering dipakai untuk menentukan jumlah cluster yang akan digunakan pada Cummins clustering.
Untuk source code-nya mungkin lebih seperti ini, saya menginisiasi, list penampungan untuk nilai SSE, terus inisialisasi nilai SSE-nya mulai dari 0, inisiasi jumlah klaster yang akan dievaluasi mulai dari 1. Terus saya melakukan perulangan untuk clustering dengan jumlah klaster sebanyak K. Kemudian perulangan untuk menghitung nilai SSE pada setiap centroid. Lalu saya menyimpan nilai SSE dalam list. Selanjutnya saya melakukan iterasi pada data train yang berada di dalam Cummins clustering sebanyak 2. Dan hasilnya kurang lebih seperti ini. Ini centroidnya menghasilkan 2 array karena saya 2 array seperti ini, 2 baris karena saya menginisiasikannya sebanyak 2. Selanjutnya setelah hasil implementasi clustering dilakukan, saya melakukan pengecekan pada grafik elbow method yang dihasilkan dengan nilai optimal sebanyak 3. Dengan menggunakan elbow method dari permasalahan tersebut, maka memperoleh nilai K optimal pada saat posisi K sama dengan 3. Jadi elbow method itu apa ya namanya tuh, garis yang menukik gitu, itu merupakan suatu nilai optimal pada elbow. Selanjutnya untuk klasifikasi seperti sebelumnya pada clustering, saya melakukan tahap pre-processing data terlebih dahulu, di mana pembacaan dataset, pengecekan nilai kosong pada kolom, menghapus nilai kosong, menghapus kolom yang tidak perlu, seperti yang tadi disebutkan, ID sama tertarik. Selanjutnya saya melakukan hal yang sama juga terkait proses encoder, di mana agar dapat mudah dipahami oleh mesin. Selanjutnya saya melakukan normalisasi data pada dataset agar jaraknya tidak berjauhan. Nah, selanjutnya saya melakukan KNN. KNN tersebut itu sendiri untuk mengklasifikasikan objek baru berdasarkan atribut dan sampel-sampel dan training data. Berikut implementasinya seperti ini. Saya menggunakan library sklearn, neighbors, neighbors classifier. Selanjutnya saya melakukan memanggil metode classification report yang dihasilkan sebesar 86% atau 0,86 akurasi yang optimalnya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada yang kurang tepat dalam hal menjelaskan tentang tugas besar ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.